Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Allah memperkenalkan anaknya, ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Mulailah Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke dalam adegan peperangan ini. Kalau dalam film, jemaat bayangkan, mulailah jagoannya masuk. Allah memperkenalkan, ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mulai. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kita jadikan satu, ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Mulai, ya, kedatangan Yesus dinyatakan di sini. Pembelaan Yesus dinyatakan di sini. Tuhan mulai memperkenalkan siapa anak tunggalnya ini. Kuasa apa yang dimilikinya. Kalau pada kedatangan pertamanya dia begitu rendah hati, merendahkan diri, rela menjadi sama dengan manusia, dalam wujud hamba, menderita sedemikian sampai mati terkutuk di atas salib. Lihat pada kedatangannya yang kedua, ya, sang putra yang gagah perkasa. Penjelasan poin pertama, Allah pertama-tama akan membebaskan orang-orang Yahudi di kota-kota yang lemah sebelum kota-kota besar berkubu, menunjukkan bahwa peperangan pada akhirnya tidak dimenangkan semata-mata oleh strategi dan kekuatan militer, tetapi intervensi kuasa ilahi. Kita lihat di teks sebelumnya, kan, bangsa Yahudi, bangsa Israel yang jumlahnya sedikit, Tuhan jadikan seperti anglau berapi, suluh berapi, apinya menjilat ke kanan ke kiri, menghancurkan bangsa-bangsa yang menyerangnya. Nah, dalam kedatangan Yesus yang kedua ke dalam Armageddon, membela Israel, kita baca, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yahuda. Jadi bagian yang dianggap lemah dulu yang Tuhan bela, yang Tuhan berikan kemenangan. Barulah tempat-tempat yang mempunyai benteng-benteng pertahanan. Gitu, ya. Nah, ini sekali lagi polanya kerja Allah memang seperti itu. Allah selalu mulai dari yang lemah. Untuk menunjukkan bahwa apa yang diraih itu bukan karena kekuatan manusia. Bukan karena kehebatan manusia. Tapi karena kuasa Allah. Sama, ya, dalam Armageddon pun pembelaan Allah, Yesus kepada bangsa Israel seperti itu, ya. Sekali lagi, bagian penjelasan yang pertama. Allah pertama-tama akan membebaskan orang-orang Yahudi di kota-kota yang lemah sebelum kota-kota besar berkubu. Jadi, urutannya begitu, ya. Menunjukkan bahwa peperangan pada akhirnya tidak dimenangkan semata oleh strategi dan kekuatan militer, tetapi oleh intervensi atau campur tangan kuasa Allah. Poin yang kedua, Tuhan akan menjadikan mereka yang lemah seperti Daud, prajurit terhebat dalam sejarah Israel. Ingat, Daud itu dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Tapi justru itulah yang Tuhan pilih. Saya sertakan ayat rujukannya, ya, ketika Daud dipilih menjadi raja. Coba saya baca satu saja. 1 Samuel 16, ayat 10-12. Ini peristiwa di perjanjian lama ketika Daud dipilih Allah untuk menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, mulai, ya. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi si bungsu Daud ini sengaja disisihkan oleh bapaknya sendiri, Isai. Suruh ngangon domba. Ketika Samuel datang untuk memilih
Raja Israel. Tapi dari seluruh anak-anak yang ditampilkan kepada Samuel, Samuel bilang, oh tidak ada di sini pilihannya Allah. Ini kan semua anakmu Isai? Nah, ada nih si bungsu, lagi mengembalakan domba, panggil dia. Ketika Daud dipanggil, Allah berkata, bangkit urapi dia, sebab inilah dia. Gitu ya. Lalu satu lagi saya baca ya. Ini. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini kan salah satu hal yang membuat Saul cemburu, lalu membenci Daud. Dikatakan, dibandingkan dengan Raja Israel yang pertama, Saul yang merupakan pilihan bangsa Israel sendiri, Daud dikatakan lebih hebat. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Jemaat tahu laksa itu berapa? Puluhan ribu. Tens of thousands. Jadi kalau Saul beribu-ribu, Daud berpuluh-puluh ribu. Jadi yang dianggap lemah, yang disisihkan oleh bapaknya sendiri Isai, supaya menghindar kedatangan Samuel yang akan memilih calon raja, justru itu yang Allah pilih. Nah, kembali ke teks dalam Zakaria ini, sekali lagi, Tuhan menyatakan lagi pola kerjanya Tuhan seperti itu. Memakai yang lemah, memakai yang miskin, yang lapar, yang haus, yang tidak berhikmat, yang bodoh. Tuhan akan pakai ya. Jadi harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan akan menjadikan mereka yang lemah seperti Daud menjadi prajurit terhebat dalam sejarah Israel. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang dari keturunan Daud. Oke, poin yang ketiga. Ungkapan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan, kemungkinan besar adalah rujukan kepada Sang Mesias itu sendiri, Yesus Kristus, yang akan menjadi kekuatan bagi umatnya. Ya. Jadi di sini ada kalimat, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Itu ya, yang lemah akan Tuhan pakai justru menjadi yang terkuat. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Perhatikan jemaat baik-baik kalimat ini. Keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Kita tahu Yesus Kristus bagian dari keturunan Daud, tunas Daud. Jadi bagian dari keluarga Daud. Dan memang ketika Yesus lahir, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal pertama katakan, ini tergenapi. Jadi kalau keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka, ini adalah dianggap sebagai nubuatan kepada datangnya Yesus Kristus. Perjanjian baru memang menyatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah bagi umat pilihannya. 1 Korintus 1 ayat 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan kepala bagi gereja yang adalah tubuhnya. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini digenapi dalam setiap pribadi orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dan akan digenapi kepada Israel sebagai bangsa pada kedatangan Yesus yang kedua nanti. Poin yang terakhir. Akhir Armagedon, kebinasaan musuh-musuh Allah.
Ayat 9 ya. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi di awal kita belajar apa? Bangsa-bangsa bangkit melawan Allah dan yang diurapinya. Dalam Armageddon, Tuhan kalahkan semua. Sampai ayat yang ke-9. Lanjut ya. Berikutnya, ayat yang ke-10. Ini ya, Allah kan memperkenalkan anaknya Yesus Kristus. Tadi kita lihat sampai ayat ke-9, Yesus menyatakan kuasanya secara lahiriah. Ya, mengalahkan bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Nah, mulai ayat yang 10 kita berbicara secara rohani. Jadi bangsa Israel sisa-sisa, kita akan lihat nanti sepertiga, tidak saja akan Tuhan berikan keselamatan secara lahiriah, tapi secara rohani. Nah, kita mulai di sini ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Aku yang telah mereka tikam, kata Allah, dan akan meratapi Aku seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Aku dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya, di sini sebenarnya kata dia dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, tapi di kalimat yang pertama saya ganti dianya menjadi aku. Nanti ada penjelasannya. Oke, poin yang pertama. Ayat ke-10 ini titik di mana keselamatan secara rohani kepada bangsa Israel, sisa-sisa yang sepertiga itu, Tuhan kerjakan ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Tapi kita lihat dulu latar belakangnya. Sebelum itu terjadi ya. Nah, kita akan melihat kitab Wahyu sekilas ya. Pemerintahan antikristus telah membuat bangsa Yahudi berkumpul untuk menghadapi pendisiplinan terakhir dari Allah. Malaikat memberitakan Injil. Pasal 14 kitab Wahyu kita baca itu. Malaikat-malaikat memberitakan Injil Kristus. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Lalu 144.000 orang memberitakan Injil. 12.000 dari setiap suku Israel ya, yang dijadikan misionaris oleh Allah sebagai buah sulung yang ditobatkan dari sisa-sisa bangsa Israel. 144.000, lalu mereka akan menginjili seluruh dunia termasuk bangsa Israel yang tersisa. Pasal 7 sampai pasal 14. 144.000 Yahudi memberitakan Injil Kristus. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Inilah hasil pemberitaan Injil mereka. Ayat 9 sampai ayat 14. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lompat ke ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah
anak domba. Dua saksi yang diutus Allah ada di Yerusalem, bersaksi, memberitakan Injil juga ya. Bersaksi sehingga mereka dan seluruh dunia mendengar Injil. Ada di pasal yang 11. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal sepertiga yang tersisa ini mendengar berita Injil dulu. Ini penjelasannya ada di Kitab Wahyu ya. Makanya kita sekilas melihat Kitab Wahyu dulu. Jadi kalau kita masuk ke dalam pelajaran Kitab Wahyu, kita melihat urutan ceritanya lebih lengkap. Jadi sebelum Zakaria 12 ayat 10 di mana Allah mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan yang membuat sisa-sisa Israel bertobat, kepada mereka terlebih dahulu diberitakan Injil. Baik oleh malaikat Tuhan, oleh 144.000 dari bangsa Israel sendiri, bahkan oleh dua saksi yang diutus oleh Allah ke Yerusalem. Siapa dua orang ini? Ada yang bilang Musa dan Elia. Ada yang bilang Elia dan Henok. Gitu ya. Banyak versi. Jemaat boleh baca versi-versi ini. Tapi Alkitab tidak menyebutkan siapa. Ya. Coba saya baca sekilas Wahyu pasal 11 ya. Mulai ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Allah tidak menyebutkan nama mereka. Allah hanya melambangkan mereka, menyebut mereka sebagai kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Wahyu 11 ayat 5, lanjut. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Makanya disebut Elia, kan? Kan Elia yang melakukan mujizat ini, kan? Kepada bangsa Israel dulu. Menghentikan hujan. Lanjut. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Musa melakukan ini. Maka keluarlah nama Musa di sana. Lanjut ya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, Antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dua saksi yang diutus Allah itu ya. Pada akhirnya mereka akan dibunuh oleh Antikristus. Lanjut. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi seluruh dunia yang melawan Allah senang kedua saksi ini dibunuh Antikristus. Jangan dikuburkan mayat mereka, menjadi tontonan seluruh dunia. Nah, penafsir-penafsir Alkitab zaman dulu tidak bisa membayangkan kok kejadian di Yerusalem bisa disaksikan seluruh dunia. Nah, bersyukurlah kita yang menafsirkan, membaca ayat ini zaman sekarang. Kita sudah terbayang ya, dengan adanya televisi, internet. Jadi kejadian dua saksi dibunuh oleh Antikristus ini akan disaksikan banyak orang. Dan seluruh dunia senang. Kenapa mereka senang? Saya lanjutkan baca dulu. Ayat 9 tadi ya, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka atas mereka itu, kematian dua orang saksi itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Kenapa mereka mati, mereka bersuka cita? Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Siksaan bagaimana? Oleh Injil, kebenaran yang diberitakan oleh dua saksi itu. Seluruh dunia yang melawan Allah merasa tersiksa mendengarkan berita Injil yang disuarakan oleh dua saksi yang diutus Allah ini. Maka ketika Antikristus membunuh keduanya, mayat mereka tergeletak, jangan dikubur. Lalu mereka berpesta, bersuka cita, seluruh dunia. Jemaat menangkap gambaran itu sudah terjadi sekarang. Banyak orang tidak suka ketika kebenaran disampaikan. Banyak orang tidak suka kepada hamba Tuhan yang mencoba menyampaikan isi firman apa adanya. Ini akan
Tuhan kumpul kan, Tuhan eskalasi kan kedurhakaan ini sampai puncaknya di sini. Ya, coba saya baca lagi terus. Dari ayat 10 ya, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukaria atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, kedua saksi ini ya, dan semua orang yang melihat mereka menjadi takut. Ayat 12 terakhir. Ayat 11. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit. Dua saksi ini ya, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh mereka. Jemaat melihat jawaban Allah? Jadi mereka bersuka cita atas kematian dua saksi ini, melarang untuk dikuburkan, supaya bisa mengolok-olok. Mereka berpesta dalam kematian dua orang saksi ini. Waduh, berhenti nih yang memberitakan Injil, berhenti nih yang menyuruhkan pertobatan, berhenti nih yang memberitakan firman kebenaran apa adanya. Mereka bersuka cita. Ya, tetapi lihat tindakan Allah. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang saksi itu, sehingga bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, pulanglah, naiklah kemari. Lalu kedua saksi yang sudah dihidupkan Allah lagi, disaksikan bangsa-bangsa ini, kemudian kembali kepada Allah. Dan musuh-musuh Allah yang menyaksikan ini menjadi takut ya. Oke. Ini ya. Jadi peristiwa yang mendahulinya adalah berita Injil. Jadi kepada sisa-sisa Israel pun pertobatan itu dimulai dari berita Injil. Jadi Allah mencurahkan roh pengasihan dan roh pengampunan yang membuat mereka sadar dosa mereka, membuat mereka sadar butuh juru selamat, itu selalu diawali dengan berita Injil. Kita ingat cerita tentang penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Roh pengasihan dan roh permohonan tiba-tiba menguasai dia sehingga dia sadar akan dosanya, bertobat, lalu mohon pengampunan kepada Yesus. Tetapi sebelumnya dia menyaksikan sendiri Injil terjadi. Bagaimana Yesus disalibkan. Lalu kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus setelah diperlakukan tidak manusiawi, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi si penjahat ini tidak saja mendengar Injil, tapi menyaksikan bagaimana seorang yang tidak bersalah apa-apa disalibkan. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah pengampunan atas musuh mereka. Jadi berita Injil yang benar itu selalu mengawali pertobatan. Benar, Allah yang menobatkan lewat pencurahan roh pengasihan dan roh pengampunan. Tapi jalannya adalah lewat berita Injil. Nah, jemaat bayangkan kalau pekabaran Injil yang terjadi sekarang adalah pekabaran Injil sembako, Injil kemakmuran, Injil mujizat, Injil kesembuhan, Injil sosial, dan Injil-Injil lain yang bukan Injil Kristus. Tidak mungkin mereka masuk ke dalam pertobatan. Tidak mungkin Allah mencurahkan roh pengasihan dan roh pengampunan atas berita Injil yang lain. Kita sudah baca Galatia pasal yang pertama. Justru yang memberitakan dan menerima Injil-Injil yang lain ini, terkutuklah mereka. Oke ya, jemaat makin mengerti ya. Poin yang kedua, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Aku akan mencurahkan di sini, kalimat ini, Allah pada waktunya dan oleh kuasanya akan bertindak untuk menyelamatkan Israel. Tidak secara lahiriah saja, kita sudah lihat tindakan Allah dan Yesus secara lahiriah tadi menghakimi musuh-musuh Israel ya. Tidak secara lahiriah saja tetapi juga secara rohani. Ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi lain ya. Lihat ayat-ayatnya dan oleh Rasul Paulus.
Ayatnya udah sering kita baca ya. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Penggenapan perjanjian dengan Israel mencakup penggenapan janji Allah bagi gerejanya. Sudah, sampai ke sini. Masih ada penjelasan ayat yang ke-10 ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Poin berikutnya, penjelasan ayat yang ke-10. Roh pengasihan dan roh permohonan itu menunjuk kepada Roh Kudus ya. Roh Kudus diidentifikasi demikian sebagai roh pengasihan dan roh permohonan karena ia membawa kasih karunia yang menyelamatkan dan kasih karunia itu menyadarkan manusia akan keberdosaannya, menghasilkan pertobatan dan permohonan belas kasihan Allah lewat pengampunannya. Tuh, kita sudah baca dalam Yohanes pasal yang ke-16, ketika Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam nama Yesus, Yesus berkata, Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini ya, di sini disebut roh pengasihan dan roh permohonan. Poin berikutnya, memandang kepada aku yang telah mereka tikam. Pertobatan Israel terjadi karena mereka melihat Yesus yang telah mereka tolak dan salibkan. Ingat ya, kita sudah belajar dalam Matius pasal 23, setelah Israel secara bangsa menolak Yesus, Yesus berkata bahwa mulai hari ini Israel tidak akan melihat aku lagi. Sampai nanti di akhir zaman, Tuhan buat mereka bisa melihat Yesus. Ini digenapi di ayat ini ya. Oke, baca ayat-ayat rujukannya. Jadi Israel dimampukan memandang kembali kepada Yesus pada kedatangannya yang kedua. Poin terakhir, perhatikan baik-baik. Kenapa dia dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia saya ganti dengan aku di sini ya. Pada saat Allah berkata, aku yang telah mereka tikam, Allah sedang mengkonfirmasi inkarnasi. Allah menjadi manusia, firman menjadi daging. Yesus Kristus adalah Allah. Ini kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 30, di sana Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi dua pribadi tapi satu Allah. Maka dalam perkataan Zakaria 12 ini, khususnya di ayat yang ke-10, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dituliskan di dia yang mereka tikam. Nah, saya ajak jemaat nanti sampai ke rumah, coba cari Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris. Tidak ada yang menerjemahkan dia. Aku di sana. Jadi Allah Bapa berkata, aku yang mereka tikam. Menyatakan bahwa aku, Allah Bapa dan Yesus adalah satu Allah. Jadi jemaat sekarang mengerti mengapa di sini saya kasih tanda tanya. Karena dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, di ayat ke-10 ditulis di dia. Jadi kita lihat dari ayat yang pertama, pasal 12, Tuhan, aku, Tuhan, aku, Tuhan, Tuhan, aku. Masuk ke ayat ke-10, dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ditulis dia yang mereka tikam, dia yang mereka salibkan. Tapi kalau jemaat baca bahasa aslinya atau terjemahan bahasa Inggris, di sini dipakai kata me. Aku. Makanya di sini saya kasih tanda tanya karena seharusnya yang benar di situ ditulis aku. Allah berkata aku yang mereka tikam.